Malam senyap karena diam adalah awal kengerian. Perkenalkan, namaku Arga. Saat kejadian ini terjadi, aku masih mahasiswa semester akhir. Usiaku 22 tahun. Hidupku memang pas-pasan. Dan satu hal penting tentang diriku, aku gak pernah percaya akan hal mistis. Bagiku, semua kejadian aneh pasti ada penjelasan yang logis. Kalau aku dengar suara aneh, mungkin itu suara bangunan tua. Kalau aku melihat bayangan, mungkin mataku sedang capek. Pemikiran itu yang akhirnya membawaku ke tempat ini. Dan hampir membuatku gak pernah pulang. Orang yang paling dekat denganku waktu itu adalah kakak perempuanku. Namanya Ratri. Usia Ratri 5 tahun lebih tua dariku. Dia guru seni rupa di sebuah sekolah swasta. Orangnya pendiam, jarang tersenyum, dan kalau sedang melukis, seperti orang lain. Fokusnya bisa hilang dari dunia sekitar. Kadang dia melukis sampai tengah malam, kadang juga sampai subuh. Karena kebiasaan itulah, Ratri menyewa sebuah apartemen tua di pinggiran kota. Bukan untuk dijadikan tempat tinggal, tapi untuk dijadikan studio seni pribadi. Apartemen itu lengkap. Ada kamar tidur, ada dapur kecil, ruang tamu, dan satu ruangan tambahan yang dipakai sebagai gudang kanvasnya Ratri. Tapi anehnya, Ratri nggak pernah tidur di sana. Dia selalu pulang, mau seberapa larut pun jamnya. Waktu itu aku sedang benar-benar butuh tempat tinggal. Kosanku mahal, uang kiriman orang tuaku pas-pasan, dan aku sudah capek hidup berpindah-pindah. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk berbicara ke Ratri. Rat, aku boleh numpang tinggal di studio kamu nggak? Dia nggak langsung menjawab. Ratri berhenti melukis, tapi kuasnya masih menempel di kanvas. Dia menatap lukisannya cukup lama, lalu menatapku. Boleh, Katanya akhirnya. tapi ada aturannya. Aku langsung lega. Aturan apa? Ratri meletakkan kuasnya. Kini nada suaranya berubah lebih pelan. Kalau kamu sudah masuk ke apartemen itu, selalu kunci pintunya. Jangan pernah kamu biarkan terbuka, bahkan sedikit pun. Aku mengangguk. Terus, Kalau malam kamu dengar suara apapun, anggap aja bangunan itu sudah tua. Jangan pernah dicari, dan jangan ditanya. kali ini tatapannya serius, bukan sedang bercanda. Saat itu, aku cuma menganggap kakakku terlalu perfeksionis. Tapi sekarang aku sadar, dia sedang memperingatkanku. Hari pertama kepindahanku, aku datang sendirian. Apartemen itu ada di lantai 2. Lorong menuju pintu cukup sempit. Baunya lembab dan lampunya menyala kekuningan. Begitu pintu terbuka, aroma cat minyak langsung menyergap hidungku. Di dalam, lukisan ada di mana-mana. Sebagian lukisan itu terlihat indah, dan sebagian lagi membuat perutku terasa tidak enak tanpa alasan. Aku langsung menutup pintu dan mengunci pintu utama, lalu aku pasang rantai besinya. Suara kecil itu entah kenapa terasa menenangkan. Malam itu berjalan normal. Aku masak mie instan, duduk di ruang tamu, membaca buku, dan sesekali aku melihat lukisan-lukisan Ratri. Ada satu lukisan yang terus menarik perhatianku. Lukisan seorang perempuan dengan rambut panjang duduk membelakangi pelukis dan
menghadap sebuah pintu yang sedikit terbuka. Aku nggak tahu kenapa lukisan itu terus menarik perhatianku. Dan aku nggak suka melihatnya terlalu lama. Menjelang malam, aku mulai mengantuk. Seperti pesan Ratri, aku coba mengecek pintu utama sekali lagi. Pintu itu masih terkunci. Rantainya juga masih terpasang. Tak lupa, aku juga mengecek kompor dan gas. Setelah itu, aku masuk ke kamar dan tidur. Aku terbangun karena suara kecil, bukan suara yang keras. Seperti gagang pintu yang sedang dimainkan secara pelan-pelan. Aku coba membuka mata dan mengambil ponselku. Jam di ponsel menunjukkan hampir pukul 2:30 pagi. Lalu aku terdiam, mencoba mendengarkan. Ada suara gesekan halus dari pintu depan. Bukan yang dipaksa, lebih seperti sedang mencoba untuk membukanya. Dalam pikiranku, cuma ada satu kemungkinan. Kakakku. Mungkin dia datang mendadak untuk melukis. Seketika, aku mendengar suara rantai besi bergeser. Bukannya dilepas, tapi sedang disentuh. Lalu aku mendengar suara pintu terbuka. Tapi aku nggak mendengar suara sesuatu yang sedang dirusak. Seolah-olah orang itu memang punya kuncinya. Kini aku mendengar suara langkah kaki masuk ke ruang tamu. Langkah itu pelan, seperti sedang hati-hati. Lalu langkah itu berjalan menuju ruang penyimpanan di sebelah kamarku. Pintu ruangan itu terbuka, dan aku mendengar suara Ratri. Dia sedang bergumam sendiri, tertawa kecil. Katanya cuma ada garis tipis antara kejeniusan dan kegilaan. Aku tersenyum tipis dalam gelap. Dasar kakakku. Aku terlalu mengantuk untuk bangun. Dan tanpa sadar, aku tertidur lagi. Pada pagi harinya, aku bangun dengan cahaya matahari masuk dari jendela. Apartemen sunyi. Aku mencoba keluar kamar. Nggak ada siapa-siapa. Aku berpikir Ratri sudah pulang waktu subuh. Aku mencoba berjalan melihat ke ruangan penyimpanan. Ada beberapa lukisan baru. Catnya masih basah. Dan semua lukisan itu menggambarkan pintu dengan sudut pandang dari dalam ruangan. Seolah-olah yang melukis sedang berdiri di dalam dan ada sesuatu di balik pintu. Setelah melihat ke ruangan penyimpanan, aku merapikan barangku dan bersiap berangkat. Sebelum keluar, aku berdiri di depan pintu depan. Dan saat itulah tubuhku merinding hebat. Rantai pintu depan masih terpasang, utuh, gak pernah dibuka. Padahal aku ingat jelas suara seseorang masuk malam tadi. Dan aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak pernah membuka rantai itu. Sejak hari itu, aku tidak pernah tidur dengan nyenyak lagi. Dan ini baru permulaan. Sejak pagi itu, pikiranku tidak bisa lepas dari satu hal. Rantai pintu. Aku berdiri cukup lama di depan pintu apartemen, menatap kait besinya, menariknya pelan. Masih terkunci, aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku salah dengar. Mungkin aku bermimpi semalam. Lalu aku mengunci ulang pintu itu, memastikan rantainya tetap terpasang. Lalu berangkat ke kampus. Tapi sepanjang hari itu, perasaanku gak enak. Sore harinya, aku menemui Ratri. Dia sedang di rumah orang tua, membersihkan kuas-kuasnya. Rat, kataku, berusaha santai. Kamu ke studio semalam ya? Tangannya berhenti bergerak. Enggak, Jawabnya singkat. Aku tertawa kecil. Oh, aku pikir kamu datang semalam.
Soalnya aku dengar suara kamu. Ratri mengangkat wajahnya, menatapku lama. Jam berapa? Sekitar jam 2 atau jam 3, wajahnya langsung berubah. Arga, Katanya pelan. aku nggak kesana semalam. Aku mencoba bercanda. Mungkin aku bermimpi. Ratri berdiri. Kamu masih tinggal di sana? Aku mengangguk. Dia menarik nafas panjang. Dengerin aku. Apapun yang kamu dengar atau lihat di studio itu, jangan pernah kamu ajak bicara. Nada suaranya bukan lebay. Itu takut. Malam kedua, aku kembali ke apartemen. Sejujurnya, aku ingin menginap di rumah orang tua saja. Tapi barang-barangku masih di sana. Begitu masuk, aku langsung mengunci pintu. Kunci, rantai. Aku menyalakan semua lampu. Ruang tamu terasa berbeda. Lebih sempit. Aku mencoba mengabaikannya. Malam itu, aku tidur lebih cepat. Sekitar pukul 2 kurang 20 menit, aku terbangun lagi. Kali ini, aku terbangun bukan karena suara, tapi karena bau. Bau tanah basah. Seperti bau tanah kuburan sehabis hujan. Aku duduk perlahan. Bau itu datang dari arah ruang tamu. Aku menahan napas. Lalu aku mendengar suara pelan, gesekan. Seperti suara kain yang diseret di lantai. Suara itu pelan, nggak terburu-buru. Aku menoleh ke arah pintu kamar. Celah di bawah pintu gelap. Padahal lampu ruang tamu tadi aku nyalakan. Aku bangkit, berjalan pelan, dan membuka pintu kamar sedikit. Lampu ruang tamu mati, dan di tengah ruang tamu ada sesuatu. Awalnya aku pikir itu tumpukan kain. Kemudian benda itu bergerak. Perlahan, aku melihatnya jelas. Seorang perempuan berambut panjang. Rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya membungkuk. Kakinya nggak menyentuh lantai sepenuhnya. Dia nggak berdiri. Dia menyeret dirinya. Arah geraknya menuju pintu depan. Aku membeku. Dalam kepalaku terlintas satu nama. Kuntilanak. Tapi yang ini beda. Tidak menjerit, tidak tertawa, hanya diam. Dan yang paling mengerikan, dia berhenti tepat di depan pintu. Menghadap ke dalam. Iya, ke arahku. Aku mundur perlahan, masuk kamar, menutup pintu tanpa suara. Dadaku terasa mau meledak. Aku menutup telinga. Aku ingat pesan Ratri. Jangan diajak bicara. Aku nggak tahu berapa lama aku berdiam di sana. Yang aku tahu, aku tertidur dengan air mata di pipi. Pada pagi harinya, aku bangun dengan tubuh kaku. Apartemen kembali normal. Lampunya menyala dan nggak ada bau. Aku keluar kamar dengan hati-hati. Di depan pintu ada jejak tanah. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamar penyimpanan. Aku gak sanggup masuk. Aku langsung keluar apartemen pagi itu juga. Siangnya, aku kembali menemui Ratri. Kali ini aku gak bercanda. Aku ceritakan semuanya. Dia mendengar tanpa menyela. Wajahnya pucat. Aku sudah bilang, studio itu nggak pernah kosong. Aku menatapnya. Maksud kamu apa? Ratri menunduk. Ada yang ikut masuk waktu aku pertama kali sewa tempat itu. Aku menelan ludah. Apa? Dia mengangkat wajahnya. Bukan satu. Aku menatap Ratri cukup lama setelah dia mengatakan itu.
bukan satu. Kalimat itu menggantung di udara. Rat, maksud kamu ada berapa? Ratri nggak langsung menjawab. Dia berjalan ke kamar belakang rumah orang tua kami, mengambil sebuah map coklat lusuh. Di dalamnya ada foto-foto lama, hitam putih. Bangunan apartemen itu ternyata dulu bukan apartemen. Itu bekas rumah indekos Katanya pelan. zaman sebelum tahun 90-an. Aku melihat foto berikutnya. Ada coretan kapur di lantai. Polanya lingkaran, simbol-simbol yang gak aku kenal. Pemiliknya dulu dukun, bukan dukun sembarangan. Orang-orang sekitar menyebutnya dukun pintu. Aku mengernyit. Pintu apa? Ratri menatapku. Pintu antara dunia orang hidup dan yang tidak. Ratri bercerita semuanya. 3 tahun lalu, waktu pertama kali menyewa tempat itu, dia gak tahu apa-apa. Yang dia tahu cuma satu hal. Setiap kali dia melukis di sana, imajinasinya terasa lebih hidup. Terlalu hidup. Seringkali, tanpa sadar, lukisannya selalu tentang pintu. Pintu tertutup, pintu setengah terbuka, dan pintu yang dilihat dari dalam. Pada suatu malam, Ratri melukis sampai lewat tengah malam. Dan dia mendengar suara dari balik pintu. Bukan ketukan, tapi panggilan nama. Pelan. Ratri. Suara perempuan tua. Ratri tidak menjawab, tapi dia mendengarkan. Dan sejak malam itu, dia mulai melihat mereka. Yang kamu lihat semalam itu cuma salah satu. Aku menggigil. Yang lain lebih tua dan lebih diam. Aku bertanya dengan suara hampir tidak keluar. Mereka mau apa? Ratri menelan ludah. Yang mereka mau dibukakan. Malam itu aku tidak pulang ke studio. Aku menginap di rumah orang tuaku. Tapi pikiranku tetap di sana. Tentang pintu, tentang rantai, dan tentang sosok yang berdiri menghadap ke dalam. Sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun lagi. Kali ini bukan karena suara, tapi karena aku mencium bau tanah basah lagi di dalam kamar orang tuaku. Aku duduk tegak, bau itu semakin kuat, dan dari balik pintu kamar, aku mendengar suara pelan. 3 ketukan, sangat pelan, sangat sopan. Harga, bukakan pintunya. Aku gemetar, aku tidak bergerak, dan suara itu kini sudah pergi. Besok harinya, Ratri memutuskan satu hal. Kita harus ke studio. Sekarang. Aku menolak, tapi dia bersikeras. Kamu sudah diikutkan. Katanya lirih. Kalau tidak ditutup, dia akan terus ikut. Kami datang sore hari. Apartemen itu terasa lebih gelap dari biasanya. Begitu masuk, Ratri langsung menuju ruang penyimpanan. Dia membuka lemari tua, mengeluarkan kain putih kusam, kembang setaman kering, dan sebilah keris kecil berkarat. Keris Rogo Sukmo. Bukan untuk melawan. Aku menatapnya. Untuk apa? Untuk menutup pintu. Lampu tiba-tiba berkedip. Udara menjadi dingin. Dan dari sudut ruang tamu, aku mendengar suara nafas. Bukan satu, tapi banyak. Dan di antara lukisan-lukisan pintu itu, satu persatu bayangan mulai berdiri. Begitu Ratri mengeluarkan keris itu, udara di dalam apartemen langsung berubah.
Bukan cuma dingin, tapi lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dada dari segala arah. Lampu ruang tamu berkedip makin cepat. Lukisan-lukisan di dinding mengeluarkan bunyi retakan halus, seperti cat yang sedang ditarik dari balik kanvas. Apapun yang kamu lihat nanti, jangan lari, jangan teriak, dan yang paling penting, jangan menyentuh pintu depan. Aku mengangguk, walaupun tenggorokanku kering. Ratri menggelar kain putih di lantai ruang tamu, menyusunnya tepat menghadap pintu depan. Kembang setaman ia taburkan membentuk setengah lingkaran. Kenapa setengah? Karena pintu ini sudah setengah terbuka. Dia menancapkan keris kecil itu ke lantai kayu. Suara benturannya menggema aneh. Saat itulah aku melihatnya. Di sudut ruang tamu, dekat lukisan perempuan berambut panjang, ada bayangan yang sedang berdiri. Bayangan itu tinggi, kurus, dan tubuhnya seperti diselimuti kain hitam kusam. Kepalanya tertunduk, lehernya terlalu panjang. Dia gak bergerak, tapi aku tahu dia melihat kami. Jangan tatap wajahnya, Bisik Ratri. itu undangan. Aku menunduk, tapi dari ekor mataku, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan lain mulai bermunculan. Perempuan yang menyeret tubuhnya, sosok anak kecil berdiri membelakangi kami, dan di dekat pintu kamar penyimpanan, sosok tua duduk bersila. Kepalanya botak, kulitnya menghitam, matanya tertutup. Dia gak bergerak sama sekali. Dia yang tertua, penunggu ambang. Ratri mulai melafalkan sesuatu. Bukan doa Arab, bukan mantra yang pernah aku dengar. Bahasanya Jawa halus tua. Kata-katanya mengalir pelan, tapi membuat telingaku berdengung. Lukisan-lukisan di dinding mulai berubah. Pintu-pintu di kanvas itu terbuka lebih lebar, dan dari dalam lukisan aku melihat kegelapan bergerak. Aku mulai gemetar. Tiba-tiba suara kunci pintu depan berputar sendiri. Rantai besi bergetar. Rat, Diam, dia mau masuk penuh. bayangan tinggi itu melangkah maju. Setiap langkahnya, lantai berderit seperti mau patah. Dia berhenti tepat di depan pintu, lalu berbicara. Suaranya bukan suara satu orang, seperti banyak suara ditumpuk jadi satu. Sudah lama tidak ada yang tinggal. Aku ingin muntah. Aku tidak mau tempat ini kosong lagi. Ratri mengeraskan suaranya. Tempat ini bukan milikmu lagi. Bayangan itu tertawa, pendek, patah-patah. Hahaha, kamu yang membuka dengan lukisanmu. Tiba-tiba, sosok perempuan yang menyeret diri itu menoleh ke arahku. Rambutnya terbuka, wajahnya hancur, mulutnya terbuka lebar. Arga, bukakan pintunya. Kakiku bergerak satu langkah ke depan tanpa aku sadari. Ratri berteriak, Jangan! Dia lalu menarik keris dari lantai dan menghantamkannya ke kain putih. Semua lampu mati, gelap total. Aku mendengar suara jeritan, bukan dari satu arah, tapi dari segala sisi. Aku merasakan nafas di leherku, dingin, busuk, dan sesuatu berbisik tepat di telingaku. Kalau pintu ini tertutup, kamu ikut di dalamnya. Lampu menyala kembali. Ruang tamu berantakan. Lukisan-lukisan tergeletak di lantai. Keris itu
Retak. Ratri terduduk lemas. Belum selesai. Dia nggak pergi. Katanya terengah. Aku menatap pintu depan. Rantai masih terpasang. Tapi di balik celah bawah pintu ada bayangan berdiri. Diam, menunggu. Bayangan itu masih ada di balik pintu. Aku berdiri kaku, lututku gemetar. Ratri masih terduduk di lantai. Nafasnya terengah, wajahnya pucat seperti kapur. Rat, kita harus gimana? Ratri menatap Chris yang sudah retak. Kita cuma punya satu cara. Dan itu bukan caraku. Aku menelan ludah. Terus, dia menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Tempat ini memilih kamu gak? Aku menggeleng keras. Enggak, aku cuma numpang tinggal. Justru itu, kamu datang tanpa niat, tanpa persiapan. Pintu paling gampang dibuka, selalu lewat orang yang tidak percaya. Kata-katanya menghantam kepalaku. Bayangan di balik pintu bergerak sedikit. Kalau pintu ini benar-benar mau ditutup, harus ada yang berdiri di ambang sebagai pengganti. Aku terdiam. Bukan mati, tapi berjaga. Katanya cepat, seolah membaca pikiranku. Udara di ruangan itu makin dingin. Sosok-sosok di sekeliling kami mulai memudar, seolah menunggu keputusan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku pelan. Ratri berdiri dengan sisa tenaganya. Kamu buka pintu itu. Bukan untuk mereka masuk, tapi mengusir balik. Aku menatap pintu depan. Tanganku gemetar saat menyentuh gagangnya. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di sana, aku melepas rantainya. Suara itu seperti belati di telingaku. Begitu pintu terbuka sedikit, angin dingin menyambar dari arah luar. Gelap, bukan gelap malam biasa, tapi gelap yang dalam. Sosok tinggi itu berdiri tepat di ambang. Kini aku melihat wajahnya. Enggak ada mata, enggak ada mulut, hanya cekungan hitam. "Masuklah," katanya pelan. "Dan pintu ini akan kami jaga bersama." Aku mengingat semua malam tanpa tidur. Bau tanah, bisikan, aku menggeleng. "Bukan aku," kataku. Entah dapat keberanian dari mana. Tempat ini udah selesai. Aku melangkah maju satu langkah. Berdiri tepat di ambang pintu. Dan untuk sesaat, aku melihat hal yang tidak pernah bisa aku ceritakan dengan jelas. Dunia di balik pintu itu bukan neraka, bukan juga surga, tapi ruang tunggu, penuh pintu lain, gak terhitung jumlahnya. Aku mengucapkan satu kalimat terakhir, bukan mantra, bukan juga doa, tapi pulang. Kata itu keluar begitu saja. Dan tiba-tiba semua pintu menutup. Angin berhenti seketika. Bayangannya juga menghilang. Aku terjatuh ke lantai. Pintu depan tertutup sendiri. Sunyi. Kami gak pernah kembali ke apartemen itu. Ratri memutus kontraknya. Lukisan-lukisannya dibakar di halaman rumah orang tua kami. Sejak hari itu, dia gak pernah melukis pintu lagi. Kini, aku pindah kota setelah lulus. Hidupku normal. Gak ada satu hal yang berubah. Setiap malam, sekitar jam 2 atau jam 3, aku selalu terbangun.
dan berdiri tanpa sadar di depan pintu rumahku sendiri. Tanganku di gagang pintu, menjaga, seperti ada yang mempercayaiku dengan tugas itu. Karena beberapa pintu nggak pernah benar-benar tertutup, dan seseorang harus selalu berjaga.